Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam waktu 15 atau 20 menit ya. Jadi terima kasih kepada Dr. Sutrisno, Dr. Dodo dan juga Dr. Nalendra yang sebenarnya sudah memberikan berbagai apa yang disampaikan itu kurang lebih sudah hampir sama dengan apa yang akan saya sampaikan ya. Jadi enak nih saya hanya tinggal tidak terlalu banyak untuk memberikan apa-apa karena semua sudah banyak tersampaikan oleh 3 narasumber sebelumnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi, saya mencoba menyampaikan dari sudut pandang saya karena memang tidak banyak literatur yang formal itu mengenai bagaimana trik ya untuk nakes itu agar bisa aman ya. Tapi saya akan mencoba melihat dari sudut pandang apa yang saya lihat sendiri dan saya lakukan sendiri sebagai pelaku mulai awal Maret sampai hari ini mungkin ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa memang pengaruh pandemi COVID-19 ini memang memporak-porandakan ya berbagai sektor ya. Apakah itu sektor ekonomi, pendidikan, termasuk kesehatan yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam sistem pelayanan kesehatan itu memang sedikit pasti terganggu, ya, dimanapun, di level manapun. Ya, mengapa? Macam-macam alasannya. Bisa karena sebagian nakes yang off dalam pelayanan kesehatan, satu mungkin karena usia yang sudah tidak memungkinkan, kedua, punya comorbid atau yang kemudian sudah terinfeksi yang akhirnya mundur. Nah, ini akan membuat beban pelayanan nakes yang masih aktif menjadi tinggi, tentu saja. Dan ini akan banyak masalah yang harus dihadapi oleh teman-teman nakes yang masih aktif ini. Nah, para nakes yang aktif ini memang punya risiko terinfeksi tinggi karena memang pajanan terinfeksi virus COVID ini berlangsung terus-menerus. Ada perasaan lelah, ya, yang mana harus tetap diabaikan untuk tetap bisa memberikan pelayanan. Jelas pelayanan terhadap COVID ini kadang membahayakan hidup nakes itu sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Ya, memang betul bahwa para nakes itu memang sudah sepatutnya menerima ungkapan terima kasih karena pengorbanan-pengorbanannya. Namun dalam kenyataannya memang para nakes juga harus menerima ungkapan yang tidak sedap ya di telinga ya, berupa hujatan yang mau nggak mau harus terima. Jadi memang para nakes itu boleh aja disebut sebagai superheroes atau COVID warriors. Nah, ini adalah kenapa nakes itu rentan terinfeksi SARS-CoV-2 ini. Satu, ya, dia harus mendapatkan pajanan patogen atau virus SARS-CoV ini secara terus-menerus. Kemudian juga faktor tekanan psikologis, ya, yang ketiga adalah faktor kelelahan. Ya. Tekanan psikologis jelas, dia harus bekerja terus-menerus, kurang istirahat, kurang banyak berkumpul dengan keluarga misalnya, ya, dan tekanan-tekanan lainnya. Juga faktor kelelahan membuat para nakes itu rentan untuk terinfeksi SARS-CoV-2 ini. Nah, dengan meningkatnya jumlah dokter, perawat, dan nakes lainnya yang terinfeksi SARS-CoV, memang perlu tindakan pencegahan yang tepat. Ya. Nah, ini diperlukan tingkat perlindungan yang lebih kritis, baik menyangkut berkaitan dengan alat pelindung diri yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Nalendra tadi, kemudian kebersihan lingkungan kerja dan physical distancing para nakes saat bekerja di luar ruang isolasi. Ini juga tadi sempat disampaikan oleh
Dr. Dodo. Ya. Ini yang saya lihat, ya, yang saya lihat sehari-hari, ya, memang harus memadai sebenarnya. Jumlahnya harus cukup untuk semua nakes. Jadi tidak ada lagi yang sifatnya itu reuse misalnya seperti dikatakan Dr. Nahrindra tadi. Kemudian kualitas ini juga penting ya. Memang fakta yang ada kalau kita lihat itu ada beberapa kualitas dari APD itu nggak memenuhi syarat, yang menyangkut ukurannya, ya, yang menyangkut segala macam lah, yang saya lihat memang sehari-hari itu tidak terpenuhi kualitasnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dia adalah cara penggunaan yang benar. Ya, cara penggunaan yang benar itu kadang-kadang memang ada banyak faktor kenapa nakes kadang-kadang tidak menggunakan APD ini dengan benar. Kemudian step-step saat memakai dan melepaskannya itu kadang-kadang tidak terimplementasi dengan baik. Ya. Kemudian proteksi penyimpanan APD sebelum dan sudah dipakai itu kadang-kadang ya memang serampangan. Ya. Jadi itu memang fakta-fakta yang terlihat ya mungkin di berbagai rumah sakit. Nah ini adalah sudah disebutkan oleh Dr. Narendra tadi, ya langkah-langkah itu penting, step by step-nya saat memasang, ya itu apa dulu, ya kemudian apa, dan yang terakhir apa. Tapi yang paling penting itu justru adalah melepas alat pelindung. Nah disinilah sering terjadi kemungkinan seorang nakes itu terinfeksi karena dia tidak mengikuti langkah-langkah yang benar. Mana langkah yang pertama, mana langkah kedua, mana langkah ketiga sampai yang terakhir. Dan itu tidak dapat disalahkan karena memang rasa kelelahan. Kelelahan kadang-kadang membuat seorang nakes itu menjadi tidak fokus. Terutama ketika tugas sudah mulai berakhir, di mana nakes sudah mulai melepas alat pelindung diri. Nah, oleh karena itu memang salah satu yang perlu dilengkapi itu adalah seharusnya ada nakes lain yang memonitor, yang membantu, yang mengingatkan saat temannya ini melepaskan APD-nya. Dan itu kenyataan yang terjadi itu tidak seperti itu. Jadi mereka dalam kelelahan harus menyelesaikan semuanya. Kemudian kebersihan lingkungan kerja, ini saya kira juga penting karena ruang lingkungan kerja itu bisa meliputi ruang pelayanan, pemeriksaan pasien, ruang tunggu, nurse station, ruang tindakan, ruang pemakaian dan pelepasan APD, ruang istirahat, ruang makan, ruang minum, kamar mandi, dan termasuk tadi ya, mungkin lupa saya menyampaikan, yaitu musola. Jadi perlu adanya sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dengan sanitizer di setiap ruangan, dan aliran udara, serta sekat pembatas yang jelas antara ruangan. Nah ini yang menarik, yang saya lihat masih banyak terabaikan, yaitu masalah physical distancing. Physical distancing ini yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Dodo, saya kira ini menarik karena memang ini sesuatu yang sering saya lihat tidak dipenuhi, walaupun ini di lingkungan nakes itu sendiri ketika sedang melakukan tugasnya. Ya, jadi ini sering jadi seharusnya ini harus diterapkan ya, saat para nakes itu ada di nurse station, di ruang makan. Nurse station itu kalau saya lihat itu memang masih berdesak-desakan, ya, duduknya harus mepet-mepet begitu satu sama lain, ya. Kemudian ruang makan yang tidak bergantian kadang-kadang, demikian ruang istirahat juga begitu, ruang pelayanan baik di poliklinik maupun IGD. Nah, suatu fakta menunjukkan bahwa memang beberapa nakes yang terinfeksi itu sebenarnya mungkin terjadi pada saat tidak menerapkan physical distancing itu, karena di antara mereka sebenarnya sudah ada yang terinfeksi tapi sifatnya asimptomatik. Jadi memang data
1 Juni 2020 itu menunjukkan memang 35,81% individu terinfeksi SARS-CoV-2 itu memang tanpa gejala. Nah, kita nggak tahu kalau memang di antara nakes itu sebenarnya ada yang terinfeksi. Nah, hal-hal lain yang perlu diterapkan itu adalah mungkin untuk teman-teman nakes laboratorium ya, tentang pengumpulan sampel kasus COVID-19 ya, yang dikonfirmasi perlu adanya konfirmasi ini sampel apa dan pasien dari mana. Ya. Kemudian semua nakes memang wajib mengetahui pedoman pencegahan, cara pengumpulan spesimen, prosedur disinfeksi permukaan. Ya, ini tadi kebijakan tentang tidak menggunakan kembali perangkat sekali pakai yang sudah disebutkan oleh Dr. Narinder tadi, dan penerapan teknologi terbaru dalam penggunaan stetoskop untuk teman-teman dokter yang barangkali harus melakukan auskultasi, ya, atau penggunaan perangkat jarum, ya, dan sebagainya. Jadi memang dalam hal ini memang ada tips-tips sebenarnya. Ya, jadi memang saat ini sedang dikembangkan stetoskop jarak jauh. Ya, tidak harus seorang dokter itu, terutama pasien yang sudah terkonfirm atau probable itu harus setiap saat untuk melakukan pemeriksaan fisik yang sangat dekat. Ya, misalnya salah satu adalah melakukan auskultasi. Selain itu, para nakes perlu terlatih dan memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Nah, di tingkat manajemen saya kira tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Dodo, ya, bahwa seyogianya pimpinan suatu Fasyatkes ya, dengan segala levelnya, dengan staf keperawatan selalu harus memberikan bimbingan dan konseling, pelayanan pengobatan dan keperawatan itu seperti apa. Ya, perlu ada peralihan prosedur dan pengendalian infeksi tingkat lanjut untuk meningkatkan standar keselamatan. Memastikan bahwa nakes di garis depan memiliki pengetahuan, keterampilan, semua alat dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga mereka aman. Jadi satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa nakes di garis depan adalah tulang punggung sistem pelayanan kesehatan melawan pandemi dan wajib dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan kelengkapan sarana pelindung yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kemudian tantangan lain untuk seorang nakes itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Sustrisno tadi, bahwa nakes juga punya responsibility ya, di lingkungan kerja, tetap bisa menjaga kesehatan teman-teman kolega, tenaga lain termasuk non-medis. Nah, di lingkungan rumah tempat tinggal, kalau memang nakes tersebut tidak tinggal di safe house nakes seperti yang disampaikan Dr. Narinda tadi, ya, juga harus bisa menjaga kesehatan keluarga, terutama yang kelompok vulnerable, seperti adanya bayi, balita, usia lanjut, ibu hamil, atau semua usia dengan penyakit kronis. Nah, ini adalah tip selama menjalankan pelayanan COVID-19, ya, yang barangkali sudah saya terapkan sendiri dan mungkin sudah diterapkan oleh banyak nakes. Ya, alhamdulillah sampai hari ini selalu sehat. Satu, senantiasa berdoa setiap mulai melakukan pekerjaan, terutama melakukan pelayanan terhadap pasien COVID. Nah, istirahat malam yang baik ini juga menarik, ya. Ada beberapa tips, ya. Kalau dulu awal-awal Maret itu pengalaman saya itu jam 2 itu baru bisa tidur. Ya, karena berbagai laporan dan sebagainya tentang pasien COVID atau teman sahabat yang mungkin konsultasi, tapi alhamdulillah semakin lama semakin berkurang, semakin lama bisa menikmati istirahat malam yang lumayan. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga kesehatan fisik dan psikologis diri sendiri, dan tidak kalah pentingnya adalah tetap terjaga hubungan baik dengan keluarga jauh, termasuk para sahabat dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana mendapatkan istirahat malam yang baik. Ya. Jadi memang kita harus tegas, ya. Setelah seharian kita melakukan pelayanan, maka kita harus putuskan bahwa pada saatnya kita mulai mencabut koneksi handphone, ya, misalnya 2 jam sebelum tidur, mengganti ponsel dengan jam alarm sehingga tidur tidak terganggu,
dan tidak perlu tergoda untuk membuka ponsel saat menjelang tidur atau saat terbangun di tengah malam, sehingga nanti akan berkelanjutkan dan tidak jadi tidur lebih awal. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan psikologis itu adalah penting. Jadi memang selama masa krisis itu memang para naskah itu sulit meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan sendiri. Jadi memang perlu upaya untuk menerapkan strategi menjaga kesehatan diri sendiri. Tiap hari cukup 10 atau 15 menit dilakukan suatu upaya-upaya untuk meningkatkan energi dan stamina fisik. Bukan fisik saja, tapi juga psikologis. Seperti berjalan kaki, jogging, berolahraga ringan, tetap menjalankan hobi yang menyenangkan, misalnya bermain atau mendengarkan musik, membaca fiksi, menggambar, dan sebagainya. Mempertahankan latihan yang sebelumnya rutin dilakukan seperti yoga, meditasi, atau seni bela diri barangkali bisa dilanjutkan. Karena semua ini akan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama baik menyangkut aspek fisik maupun psikologis. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga jauh dan para sahabat. Fakta menunjukkan bahwa dampak pandemi itu ada dampak positifnya. Jadi kita saat ini kita itu mempunyai kemampuan telekomunikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang dulunya gaptek sekarang sudah tidak gaptek lagi. Nah, banyak dari kita menjadi terampil dalam teknologi komunikasi yang sebelumnya tidak pernah dipelajari, beradaptasi menggunakan teknologi berkomunikasi secara kreatif tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Ya, social distancing tidak berarti terputus secara sosial atau terisolasi dari teman, tetangga, kolega, dan keluarga besar kita. Ikatan dan hubungan jaringan sosial yang luas ini tetap harus terjaga karena sangat penting bagi nakes untuk menjaga kesehatan psikologis masing-masing individu. Saat di rumah, nah ini kalau yang di luar dari safe house, safety house nakes tadi, kita dalam menjalankan tugas tetap harus sambil bisa menjaga diri sebaik-baiknya di tempat kerja ketika kita punya dasar. Oleh karena itu kita harus punya dasar emosi yang kuat. Tidak boleh seorang nakes yang bekerja dalam pelayanan dengan hati yang sedang gundah gulana, dan sebagainya. Karena semuanya itu akan bisa mempengaruhi fokus kerjanya, kemungkinan menjadi ada sesuatu yang harus dilakukan, tidak dilakukan, dalam menjaga diri, dalam penggunaan APD, dalam melakukan pemeriksaan pada pasien, dan sebagainya. Nah, beberapa tips untuk mengelola kondisi seperti itu dalam situasi pandemi ini. Satu, harus bisa membangun teamwork dalam keluarga. Artinya, keluarga harus tetap beres semuanya. Harus ada suatu teamwork, siapa-siapa yang melakukan pekerjaan apa. Kemudian menghindari konflik dalam keluarga, saling mendengar satu sama lain, dan menciptakan kebaikan dan rasa humor dalam keluarga. Nah, ini adalah 8 tips dari American Medical Association di dalam pada para nakes dalam merawat pasien COVID-19. Yang pertama adalah memastikan kondisi pelayanan minim. Jadi ketika seseorang itu mau membuka pelayanan, apakah itu di tempat praktek, maka harus diyakini betul bahwa ruangan, APD, semua sudah tersedia dengan baik. Ketergesa-gesaan itu sesuatu yang tidak baik. Jadi artinya segera tidak perlu melihat kembali apakah ruangan yang akan kita tempati sebagai pekerja dalam pelayanan itu sudah memenuhi syarat apa tidak, kemudian APD yang tersedia sudah lengkap apa tidak, kemudian kita memakai pun juga harus dengan pelan, teliti, dan sampai akhirnya memakai dengan lengkap dan siap untuk memberikan pelayanan. Kemudian pencegahan kontak standar seperti yang direkomendasi oleh CDC, termasuk tadi ketika mengenakan dan melepas peralatan perlindungan pribadi. Memantau bila perlu membatasi akses mobilisasi pengunjung pasien di tempat layanan, kemudian membangun hambatan fisik untuk mencegah kontak
pasien yang terinfeksi saat mereka di triase atau area dengan aktivitas layan lainnya. Kemudian yang kelima itu adalah cuti. Ya, yang sakit tetap harus cuti, apapun sakitnya. Dan ini sesuatu yang merupakan hak yang saya lihat kadang-kadang karena keterbatasan SDM dan sebagainya itu kadang-kadang saya lihat yang masih sakit-sakit itu masih dijadwalkan misalnya untuk melakukan pekerjaannya, dan ini adalah sesuatu yang sepertinya tidak boleh terjadi. Kemudian pendidikan dan pelatihan pengendalian infeksi, ya, khusus nakes sebelum Fasyankes mulai membuka layanan pasien COVID-19. Jadi kalau suatu Fasyankes akan membuka suatu layanan COVID, ya, apakah itu suatu poli COVID, ya, seyogianya sudah disiapkan nakes-nakes yang terlatih di samping tentang sarana prasarana fisiknya. Kemudian menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap praktek pengendalian infeksi lingkungan, termasuk disinfektan perawatan medis yang tidak diperlukan. Menerapkan kebijakan untuk memastikan tim nakes menerima dan mengetahui bahwa pasien yang diterima itu apakah sudah terkonfirmasi COVID ataukah masih suspek. Ya. Jadi rujukan itu juga penting. Ya, rujukan di samping tadi dikatakan dokter bahwa kadang-kadang pasien tidak jujur. Nah, di dalam rujukan, ya, mekanisme memberikan surat pengantar juga harus ada kejujuran bahwa pasien ini adalah pasien dengan suspek COVID. Ya, bukan suspek COVID-nya dihilangkan, tapi yang disebutkan hanya komorbidnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Nah, ini adalah kunci, ya. Kalau saya simpulkan dari berbagai apa yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya ada 4 poin di dalam keberhasilan Naskes menjaga diri dari infeksi SARS-CoV-2 ini. Pertama, harus ada teamwork yang baik di dalam pelayanan COVID-19. Kalau itu di dalam suatu rumah sakit, ya, atau di suatu Fasyankes. Kemudian patuh dalam mengikuti PPI yang berlaku, kapan memakai level 1, kapan memakai level 2, kapan memakai level 3. Data-data dari teman-teman kita yang terinfeksi itu menunjukkan bahwa beberapa tidak mengikuti PPI ini dengan baik. Ya. Ada suatu tindakan, tapi beliau tidak memakai suatu alat APD yang sesuai dengan level apa yang akan dilakukan. Kemudian selalu updating, ya, berkaitan dengan pedoman baru harus kita baca dan kita ikuti, dan hal-hal yang bersifat pengetahuan transmisi COVID-19 seperti misalnya bahwa saat ini bahwa virus-virus ada yang ukurannya ada jenis-jenis tertentu yang ukurannya sangat kecil, ada yang kapan bisa terjadi suatu sifatnya airborne dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih mengantisipasi kemungkinan kalau ada penularan seperti itu, walaupun itu sesuatu yang sifatnya masih bersifat kontroversi. Kemudian yang poin yang keempat yang tidak kalah penting adalah bisa menjaga kesehatan fisik dan fisiologis, baik di tempat pelayanan, ya, sesama teman bisa bekerja dengan baik, menghindari friksi-friksi, kemudian demikian pula ketika berada di rumah. Saya kira dari itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman para nakes yang menjalankan tugasnya di tempat masing-masing. Terima kasih untuk semua para nakes yang telah berjuang dalam pelayanan langsung COVID-19. Demikian Dr. Andri, terima kasih atas waktunya.